Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah di antara kalian ada yang kehilangan motivasi untuk belajar? Apalagi sekarang di dunia masih dilanda keadaan pandemi COVID-19, di mana kegiatan pembelajaran pun masih tidak selektif dan seefektif biasanya saat sebelum pandemi, dan membuat kalian jenuh dalam belajar. Di sini saya berharap di antara kalian semua tidak ada yang mengalami hal tersebut. Namun jika ada yang mengalami hal tersebut, jangan pernah khawatir. Pada kesempatan pada kali ini, saya akan membagikan tips dan triknya agar motivasi kalian untuk belajar bisa meningkat dan lagi terjaga. Karena memang pada umumnya belajar merupakan suatu proses yang kalian lakukan untuk memperoleh sesuatu, untuk memperoleh perubahan tingkah laku menjadi orang yang lebih baik. Dari biasanya kita di dalam belajar itu banyak malas, semoga dengan tips yang diberikan ini kita bisa merubah pola cara kita belajar di rumah. Jadi untuk itu, siapa sih yang tidak mau dirinya menjadi orang yang lebih baik? Jadi untuk itu, tips meningkatkan motivasi belajar untuk diri sendiri. Tips yang pertama ini yaitu kalian harus menentukan terlebih dahulu gaya belajar kalian, karena setiap orang pasti memiliki gaya belajarnya tersendiri. Selain itu juga, setiap metode pembelajaran pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Kalian harus mampu untuk menentukan tipe belajar kalian. Seperti contoh, ada tipe visual, ada tipe auditory, ada metode kinestetik, dan ada juga metode audiovisual. Dengan mengetahui bagaimana cara kalian belajar, secara otomatis kalian akan dengan mudah menyesuaikan diri dengan materi yang akan kalian pelajari. Tips yang kedua yaitu membuat agenda belajar. Setelah kalian menentukan gaya belajar, saat kalian untuk membuat agenda, setelah kalian menemukan dan menentukan gaya belajar, maka kalian harus menentukan terlebih dahulu agenda yang akan dilaksanakan, agar ketika kita ingin belajar itu jelas apa yang akan kita lakukan. Agenda belajar yang jelas akan membuat kalian lebih mudah untuk mengatur waktu dengan materi yang harus kalian pelajari. Di samping itu, kalian juga akan terlebih fokus dan berkonsentrasi dalam belajar. Hanya dengan membuat agenda belajar yang kalian lakukan akan menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Yang ketiga, menghindari gangguan-gangguan dalam belajar. Kalian harus mampu juga untuk mengatur waktu antara belajar dengan bermain gadget, bermain sosial media, televisi, game online, dan lain sebagainya. Hal ini supaya waktu belajar kalian tidak pernah terganggu. Yang keempat, gunakan fasilitas pendukung. Meningkatkan motivasi belajar berikutnya yaitu kalian lakukan yakni dengan menggunakan fasilitas pendukung.
dalam belajar. Karena dengan memberdayakan fasilitas atau sumber daya juga merupakan faktor yang tidak kalah penting. Kalian bisa berkonsultasi dengan guru atau teman kalian untuk mendapatkan pendapat mereka. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan fasilitas atau membaca dari sumber-sumber online lainnya yang direkomendasikan yang sesuai dengan materi yang kita pelajari. Dengan semakin banyak referensi yang kita temukan, maka semakin banyak referensi yang akan kita dapatkan atau isi yang akan kita dapatkan sesuai dengan materi yang kita pelajari. Jadi untuk itu, gunakanlah fasilitas yang ada pada saat ini. Jangan sampai kita tidak menggunakannya. Jangan sampai kita menggunakan teknologi atau gadget itu hanya berfokus kepada bermain game saja, tapi gunakanlah untuk belajar. Nah, gadget itu memiliki dampak positif dan dampak negatif terhadap belajar. Apabila kita terlalu fokus kepada hal yang negatif, maka belajar kita akan terganggu. Dan apabila kita bisa menggunakan gadget itu untuk memperdalam ilmu kita dengan mempelajarinya, maka itu akan berdampak pada hal positif dan juga kita akan bisa mendapatkan ilmu yang banyak dan referensi yang banyak di dalam gadget tersebut. Dikarenakan teknologi itu lebih berkembang, ilmu dan lebih banyak ilmu yang ada di dalam. Untuk itu, gunakanlah gadget Anda, gunakanlah fasilitas pendukung Anda seperti gadget tadi untuk mendukung pelajaran Anda. Dan yang kelima, tetaplah selalu untuk termotivasi. Maksudnya di sini adalah kalian harus selalu untuk termotivasi untuk meningkatkan cara belajar kalian. Jika kalian tidak meningkatkan motivasi belajar kalian, maka cara belajar kalian juga akan berubah, hasilnya akan nihil. Jadi untuk itu, kita sebagai orang yang senantiasa akan belajar terus, baik itu kita di sekolah sampai kita meninggal, kita dianjurkan untuk belajar dan menambah ilmu kita. Jadi untuk itu, jangan pernah kita pantang menyerah. Tetaplah semangat belajar dan selalu termotivasi untuk meningkatkan cara belajar kita. Dan yang keenam, istirahat. Tips yang keenam yaitu atau yang terakhir, meningkatkan cara belajar harus kalian lakukan agar bisa terus termotivasi di dalam belajar, yakni jangan melupakan waktu istirahat kalian. Kenapa? Karena istirahat termasuk salah satu faktor penting dalam proses belajar. Belajar terus-menerus tanpa memperhatikan waktu istirahat juga akan membuat otak dan tubuh menjadi lelah. Dengan tubuh kita yang lelah, prestasi pun akan menurun secara maksimal dan materi yang akan dipelajari juga tidak akan terserap secara optimal dalam ingatan. Di samping itu, istirahatlah kalian sesuai dengan yang kita butuhkan agar bisa mendapatkan kondisi tubuh yang fit dan sehat. Jadi itu merupakan 6 tips untuk meningkatkan motivasi belajar. Apalagi kita seorang siswa. Apabila kita seorang siswa, tentu senantiasa kita akan selalu dididik untuk bisa belajar secara terus-menerus. Apabila kita tidak belajar, maka kita akan menjadi apa? Apabila kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menjadi apa? Dan apabila kita tidak meningkatkan motivasi kita belajar,
maka belajar kita akan hanya dapat yang itu saja. Jadi untuk itu tingkatkanlah motivasi belajar. Mungkin hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips yang keenam yaitu atau yang terakhir, meningkatkan cara belajar harus kalian lakukan agar bisa terus termotivasi di dalam belajar, yakni jangan melupakan waktu istirahat kalian. Kenapa? Karena istirahat termasuk salah satu faktor penting dalam proses belajar. Belajar terus-menerus tanpa memperhatikan waktu istirahat juga akan membuat otak dan tubuh kita menjadi lelah. Dengan tubuh kita yang lelah, prestasi pun akan menurun secara maksimal dan materi yang akan dipelajari juga tidak akan terserap secara optimal dalam ingatan. Di samping itu, istirahatlah kalian sesuai dengan yang kita butuhkan agar bisa mendapatkan kondisi tubuh yang fit dan sehat. Jadi itu merupakan 6 tips untuk meningkatkan motivasi belajar. Apalagi kita seorang siswa. Apabila kita seorang siswa, tentu senantiasa kita akan selalu dididik untuk bisa belajar secara terus-menerus. Apabila kita tidak belajar, maka kita akan menjadi apa? Apabila kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menjadi apa? Dan apabila kita tidak meningkatkan motivasi kita belajar, maka belajar kita akan hanya dapat yang itu saja. Jadi untuk itu tingkatkanlah motivasi belajar. Mungkin hanya itu saja.